Indonesia gelap. Karena apa? Ya karena masifnya liga korupsi yang terjadi di Indonesia ini. Mungkin bagi sebagian orang ini tidaklah sebagai suatu hal yang important, yang penting. Tapi tentu saja bagi kalangan-kalangan yang memiliki pendidikan yang cukup tinggi atau kalangan yang terdidik, itu membuat hati mereka mendidih, membuat jiwa mereka tergelitik untuk ingin menyuarakan pendapat agar negara Indonesia ini jauh lebih baik lagi. Nah, tapi masalahnya kalangan intelektual Indonesia kita ini ingin kabur aja dulu dari Indonesia, ingin pergi ke Amerika, ingin pergi ke Jepang, Jerman, Eropa dan lain-lain untuk melarikan diri dari kejamnya polemik ekonomi yang terjadi di Indonesia saat ini. Ya mulai dari korupsi ratusan triliun dari berbagai bidang di Indonesia ini, berbagai sektor. Kemudian ada juga Danantara yang akhir-akhir ini menjadi buah bibir di kalangan ekonom-ekonom besar di Indonesia tentunya, karena jajaran direksi dan eksekutornya yang menjadi tanda tanya besar apakah orang-orang ini bisa membuat Danantara menjadi seperti apa yang bapaknya Pak Prabowo inginkan, mimpikan, atau mungkin Danantara akan menjadi bahan bancakan baru. Itu yang ditakutkan. Ya semoga saja tidak terjadi. Nah kemudian isu yang tak kalah hangatnya lagi, sampai beli Pertamax dapatnya Pertalite, milih Prabowo dapatnya Mulyono. Haha. Nah tentu saja banyak sekali permasalahan yang terjadi di negara kita ini. Nah isu-isu struktural yang melibatkan kapital-kapital besar, ini tentu saja akar masalahnya itu sama saja. Kemudian juga solusi dari permasalahan ini juga ya easy, ya gampang sebenarnya untuk diselesaikan kalau pemerintah mau. Dan isu ini sebenarnya sudah lama digaungkan, diserukan oleh para revivalis Islam seperti HTI, Ikhwanul Muslimin, DITII dan lain-lain. Apa solusi instan yang dapat membuat permasalahan multidimensional yang terjadi di Indonesia kita ini dapat segera terselesaikan dari akarnya sampai ke pucuknya. So solusinya adalah gila. So assalamualaikum, what's up critizen, I'm Lee, I'm no one from nowhere, welcome to my channel. Semua benang merah yang menjadi permasalahan kita akhir-akhir ini tentunya tuh tidak jauh-jauh dari kapitalisme dan sekularisme. Dengan negara yang sudah bisa dikatakan dipimpin oleh oligarki yang tentunya juga sudah mencoreng intensi baik dari ideologi kita sendiri yaitu Pancasila tentunya. Nah oligark ini diperburuk dengan masyarakat kita yang masih feodal dan tidak berpendidikan. Nah semua ini termanifestasi menjadi korupsi seperti itu dari orang-orang oligarki dengan masyarakat yang tidak berpendidikan, tidak mau tahu apapun dan selalu menyembah-nyembah orang kaya-kaya ini di daerah-daerah tertentu yang masih kampungan atau masih terbelakang. Nah inilah yang menjadi permasalahan besar dan memantik korupsi besar-besaran dari hilir ke hulu, seperti dari yang kecil ke instansi besar. Semuanya dihiasi dengan korupsi. Ya percaya atau tidak, jika ada suatu tokoh masyarakat atau orang terkenal atau orang kaya ya di suatu daerah tertentu, maka masyarakat yang cenderung terbelakang dari sisi pendidikan, pasti tokoh-tokoh yang melakukan korupsi tapi memiliki embel-embel agama dan kekayaan yang melimpah ini akan selalu dihormati dan akan selalu sembah-sembah layaknya manusia setengah dewa. Nah, sekalipun mereka-mereka ini korupsi triliunan. Karena masyarakat, coba saja Anda tanyakan kepada masyarakat yang termarginalkan ini, masyarakat grassroots ini, mereka tidak peduli dengan korupsi. Mereka tidak peduli dengan tokoh-tokoh yang korupsi, asalkan mereka dibantu, diberikan masjid baru di daerah mereka, diberikan bantuan sosial yang mungkin hanya receh dibandingkan dengan korupsi yang dilakukan oleh tokoh-tokoh tersebut bertriliunan-triliunan rupiah tentunya. Ya saya tidak menyerang atau menuduh tokoh tertentu, saya tidak memfitnah tokoh tertentu, tapi ini saya melihat secara garis besarnya memang seperti itu yang terjadi di masyarakat kita. Ya oligarki tingkat lokalan ini pasti akan tetap saja, walaupun banyak sekali kejahatan-kejahatan yang dilakukannya, pasti akan tetap dicium-cium kakinya, disembah-sembah orangnya. Ya kita bisa memungkiri masyarakat-masyarakat kita yang cenderung bodoh ini memiliki sikap permisif yang sangat tinggi dan toleransi yang sangat tinggi terhadap orang-orang kaya, orang-orang penguasa ini, walaupun apapun kejahatan yang dilakukannya seperti itu. Jadi bagi mereka orang-orang kaya ini ya memang sudah jadi sebagai atau
seperti manusia setengah dewa seperti yang saya bilang tadi, hingga kelakuan-kelakuan masyarakat kalangan bawah ini melahirkan oligark baru, orang-orang kaya baru di daerah-daerah tertentu, sehingga nantinya orang-orang yang kaya ini berkoalisi menjadi oligarki sebenarnya dan merongrong kemaslahatan masyarakat Indonesia seperti itu untuk kepentingan diri mereka sendiri, bukan kepentingan rakyat banyak. Nah, sehingga para manusia rakus penganut kapitalisme ini berbondong-bondong menggerogoti kekayaan masyarakat Indonesia dengan cara yang culas dan licik tentunya, ya asalkan bisa menjadi kaya raya dan dapat memperbudak masyarakat yang masih feodal tadi, seperti itu tentunya. Maka nama mereka akan tetap harum, tidak peduli korupsi atau kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang itu. Nah, sudah bisa dipastikan negara-negara maju seperti Jepang, Amerika, Korea Selatan dan lain-lain, itu rakyatnya memiliki sikap yang 180 derajat berbeda, berbanding terbalik dengan sikap masyarakat Indonesia ini yang cenderung menjadi mayoritas di negara kita yang SDM rendah seperti itu. Apalagi masyarakat kita itu menganggap diri mereka sudah menjalani keimanan Islam yang kafah seperti itu. Padahal sebenarnya jika kita tindik lagi, mereka hanya melakukan ritual-ritual Islami, bukan mengamalkan nilai-nilai Islam di kehidupan mereka, seperti masyarakat Jepang yang bersih, yang yang malu jika melakukan korupsi, yang bahkan mereka ingin melakukan seppuku jika mereka ketahuan melakukan kejahatan yang besar seperti itu. Ya, hal seperti ini, hal kecil seperti inilah yang sebenarnya dilupakan oleh masyarakat yang menjadi mayoritas di Indonesia ini. Mereka sudah menganggap diri mereka Islam, mereka sudah menganggap diri mereka ini Islami karena sudah berhaji, karena sudah melakukan ini dan itu. Padahal itu semua hanyalah simbol. Mereka tidak mengamalkan nilai-nilai yang menjadi fundamental dari ibadah tersebut seperti itu. Ya, ini sebenarnya juga akan menjadi suatu permasalahan yang sangat panjang jika saya bahas di sini. Ya, pasti nanti akan saya bahas satu persatu ibadah yang hanya dijadikan simbol ini. Nah, apakah semua ini yang diajarkan oleh Islam? Apakah semua ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Jadi apa solusinya? Nah, solusinya adalah tegakkan nilai-nilai khilafah, tegakkan khilafah di Indonesia ini. Yang sebenarnya sudah menjadi pilar utama di negara Indonesia ini, yang sudah menjadi pilar utama di Pancasila seperti itu. Karena seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, nilai-nilai Pancasila yang mencerminkan sikap keadilan sosial dan kesetaraan seharusnya harus segera ditegakkan, harus segera diaplikasikan, diejawantahkan ke kehidupan masyarakat seperti itu. Baik itu masyarakatnya dan para pemimpinnya, agar rakyat Indonesia ini, agar masyarakat kita yang masih miskin dan bodoh ini tidak lagi terbelenggu oleh inferiority complex yang menggerogoti jiwa raga kita di Indonesia ini. Ya, ketika kita melihat orang kaya sedikit, kita langsung rendah diri, kita langsung tidak mau menyampaikan pendapat kita. Ketika kita melihat bule, kita langsung merasa rendah diri, kita langsung merasa bahwa ras kita adalah ras yang lebih rendah daripada orang-orang berkulit putih. Ketika kita melihat orang berkulit hitam, maka kita menganggap orang tersebut jauh lebih rendah daripada kita. Ya, ini semua terjadi karena inferiority complex. Kita merasa diri kita, ras kita itu jauh lebih rendah daripada orang-orang kaya di luar sana, jauh lebih rendah daripada orang-orang bule, orang-orang yang berkulit putih, dan orang-orang dengan ras yang mungkin menurut kita lebih superior daripada kita. Padahal Islam tidak pernah mengajarkan seperti itu. Islam mengajarkan egalitarianisme. Islam mengajarkan apapun kulit kita, apapun ras kita, walaupun kita berkulit hitam, itu sama saja nilainya di mata Tuhan. Jadi kita tidak perlu untuk merasa rendah diri, kita tidak perlu untuk merasa bahwa kita sedang diinjak-injak oleh orang-orang tersebut. Oke? Jadi apapun yang dilakukan oleh orang-orang di atas tersebut, orang kaya tersebut, orang-orang berkuasa tersebut, kita harus dengan tunduk menerima semua itu. Tidak seperti itu. Dalam Islam kita harus melawan kediktatoran, kezaliman seperti itu. Kita harus melawan, walaupun bukan dengan tindakan anarki. Kita melawan dengan perang pemikiran seperti itu. Seperti apa yang saya lakukan sekarang. Ini bentuk perlawanan saya kepada para pemimpin yang menurut saya zalim seperti itu. Yang melakukan korupsi itu zalim. Ya, sebenarnya tidak perlu mengganti seluruh sistem yang ada di Indonesia ini menjadi khilafah. Tidak perlu mengganti sistem negara. Tapi cukup tegakkan nilai-nilai agama yang sudah bersusah payah dirancang
dirancang oleh kakek-kakek kita, nenek-nenek mamak kita ketika mereka menjadi BPUPKI dan merumuskan Pancasila seperti itu. Ya karena saya orang Minang, saya mengglorifikasi para pendiri bangsa tentunya dengan berlandaskan syariat Islam. Nah, ya kita tidak perlu capek-capek untuk mengangkat khalifah baru yang memiliki kekuasaan absolut dan mungkin akan berisiko untuk menjadi totalitarianisme atau otoritarianisme seperti itu. Ya, karena khalifah tersebut kan sebenarnya memiliki dewan pengawas yang cukup lemah sebenarnya dibandingkan dengan presiden seperti itu. Jadi, ya demokrasi memang banyak cacatnya. Saya mengakui juga karena ya apalagi setelah pemilu kemarin ya, ketika kita berdebat dengan mayoritas masyarakat yang memilih karena hal-hal yang bersifat sensasional, hal-hal yang bersifat drama, hal-hal yang bersifat joget-jogetan, yang mana membuat perdebatan gagasan, visi dan misi, perdebatan diskursus yang bersifat akademik seperti itu menjadi terpinggirkan seperti itu. Maka mereka membalas dengan ad hominem, membalas dengan hinaan kepada kita. Nah, itu semua karena apa? Karena masyarakat kita ini masih feodal. Mereka menganggap presiden itu raja atau titisan Tuhan, manusia setengah dewa. Jadi walaupun presidennya korupsi ya mereka tidak akan peduli. Yang penting bansos tetap mengalir. Nah, ya saya memang sudah merasakan sendiri ketika pemilu kemarin, ketika saya berdebat dengan orang-orang yang memiliki pandangan yang agak sedikit nyeleneh untuk memilih seorang presiden seperti itu. Tapi ya seperti yang saya bilang tadi, solusinya ya tegakkan nilai-nilai Pancasila tadi. Tegakkan nilai-nilai Islam yang ada di Pancasila ini. Ya, jangan menjadi orang-orang yang sekuler. Dan Indonesia pun bukanlah negara sekuler. Jika kita tilik lebih jauh lagi, ya peraturan di Indonesia ini sebenarnya juga sudah berlandaskan dengan syariat Islam. Jadi sebenarnya jika kita bahu-membahu untuk membangunkan kembali Garuda yang sedang tidur ini, mengaplikasikan kembali nilai-nilai yang sudah terkandung di dalam Garuda Pancasila ini, jangan menjadi orang sekuler yang memisahkan antara kehidupan agama dan kehidupan duniawi. Jangan kita hanya berdakwah tentang Islam-Islam saja, tentang fikih, akidah, akhlak saja. Kita harus berdakwah tentang isu-isu yang sedang berkembang di masyarakat ini agar orang-orang kalangan bawah ini dapat tercerahkan. Ya ini tentu saja multidimensi seperti yang saya bilang tadi. Agar kedepannya pemilih mayoritas di Indonesia ini dapat segera tercerahkan, dapat terpintarkan, tercerdaskan, dan menjadi orang-orang yang terdidik dengan landasan agama yang kuat di hati mereka seperti itu, sehingga menjadi rasional dan logis dalam memilih pemimpin agar tidak mudah dibohongi oleh pemimpin yang cuma ya pemimpin yang dapat menundukkan oligarki, pemimpin yang dapat memenjarakan, menghilangkan atau setidaknya meminimalisir koruptor yang sudah menggerogoti Indonesia ini, tentu saja di bawah panji dan hukum Allah Subhanahu wa taala dan tetap dalam pengawasan kekuasaan rakyat. Nah, dengan musyawarah dan mufakat tentunya, bukan secara fasis dan otoritarian seperti fantasi khilafah bagi sebagian kalangan. Ya memang kalau memang khalifahnya itu setara Nabi Muhammad atau mungkin ya hampir seperti Nabi Muhammad, ya saya juga akan mendukung, ya tidak apa-apa. Menjadi negara negara fasis pun saya mendukung jika pemimpinnya memang setara Nabi Muhammad. Tapi kan itu hanya fantasi. Tidak akan ada orang yang sesempurna Nabi Muhammad kelak. Ya mungkin ada nanti Imam Mahdi ya yang memiliki kemampuan sedikit lebih di bawah Nabi Muhammad lah ya. Tapi ya kita tidak tahu kapan dan di mana orang tersebut akan muncul. Ya kita akan menunggu saja. Tapi tetap kita melakukan sosialisasi, dakwah dan edukasi kepada masyarakat ini agar masyarakatnya dapat tergantikan, dapat berevolusi menjadi masyarakat yang lebih pintar lagi dalam memilih pemimpin dan dalam bertindak secara lebih egaliter lagi terhadap orang-orang yang tingkat ekonominya jauh lebih tinggi daripada mereka. Yang terakhir sebenarnya, jika akar permasalahan yang ini yang saya bilang tadi itu sudah dituntaskan semuanya, maka saya yakin 100% Indonesia akan menjadi negara yang jauh lebih maju lagi, yang jauh lebih baik lagi. Seperti itu. Ya Korea Selatan saja bisa, China saja bisa menghukum para koruptor, menghilangkan, meminimalisir korupsi lah di negeri mereka, dan ya mereka bisa bangkit. Ya
Mungkin Indonesia memang sedang berada di zaman kegelapan, tapi segelap-gelapnya zaman, maka tetap akan ada cahaya, secercah cahaya yang akan menerangi kegelapan yang sedang menaungi kita ini. Wow, apa sih? Ya ketika para koruptor ini sudah merasa malu, dan ketika para koruptor ini sudah merasa mempunyai Tuhan yang siap menghukum mereka dengan kejahatan yang mereka lakukan, oligarki-oligarki orang-orang kaya ini tentunya tidak disembah lagi oleh para masyarakat kita yang cenderung feodal ini, maka Indonesia akan jauh menjadi lebih baik lagi. Karena prinsip-prinsip Islam, prinsip egalitarianisme Islam, kesetaraan, keadilan sosial Islam dapat termanifestasikan dengan baik, dapat menjadi pilar utama bagi rakyat kita ini kembali seperti itu. Maka saat itulah kebangkitan Indonesia sudah ada di depan mata kita. So, ya khilafah solusinya. Tapi bukan khilafah yang itu. Tapi nilai-nilai khilafah, nilai-nilai keislaman yang harus ditegakkan di Pancasila kita. Yang mana sebenarnya sudah termaktub. Ya tinggal menegakkan saja, tinggal mengaplikasikannya saja lagi itu. Okay? So, I'm Lee, stay smart and keep your critical thinking sharp. Bye-bye.